tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan dan tetap bersemangat menjalani kehidupan kita semuanya. Karena pada hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang dimana akan menguatkan iman kita supaya kita semakin hari semakin kuat. Saya berharap jemaat semuanya tetap setia di dalam beribadah kepada Tuhan, supaya semakin kita setia, semakin iman kita bertumbuh, dan kita adalah orang yang berbahagia walaupun kita hidup di tengah-tengah ujian yang saat ini sedang kita rasakan bersama-sama. Seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu tetap berbahagia di tengah ujian. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, tema kita pada pagi hari ini adalah tetap bahagia di tengah ujian. Yakobus hanya menyebut dirinya seorang hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Para pembacanya adalah ke-12 suku di perantauan. Yakobus tidak hanya menulis suratnya kepada jemaatnya tersendiri, tetapi kepada seluruh kalangan Kristen dimanapun berada, termasuk kepada kita semua yang ada di tempat ini maupun dimanapun kita berada saat ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun kita berada saat ini, mungkin ketika kita menghadapi suatu ujian, atau Yakobus mengatakan di sini pencobaan, terkadang itu hal yang sangat menakutkan sekali. Dunia menolak akan hal itu. Semua orang ketika diperhadapkan dengan berbagai-bagai ujian, semua pasti tidak akan terima, akan menolak karena cenderung kepada hal-hal yang negatif. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa berbahagialah engkau ketika engkau jatuh di berbagai-bagai pencobaan, atau saya lebih mengartikan adalah ujian kehidupan. Nah, kenapa kita dikatakan berbahagia? Ternyata ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Bagaimana kita tetap berbahagia di tengah ujian itu? Bukankah ujian itu identik dengan yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan? Hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar ada dua hal bagaimana kita tetap berbahagia di tengah ujian yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama ada diperlukan ketekunan. Pada ayatnya yang kedua sampai yang keempat, di sana berbicara bahwa sesuatu ketekunan, tekun di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rajin, ulet. Tekun itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan hati yang sungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu dengan terus secara kontinu tanpa berubah sedikit pun oleh keadaan atau situasi apapun untuk mencapai apa yang diinginkannya. Rajin, tekun. Nah, jadi ujian yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus diperlukan kita ketekunan supaya kita berbahagia di dalam Tuhan.
Nah, supaya juga di dalam Galatia 5 dikatakan di sana supaya menghasilkan buah-buah roh yang matang. Nah, ketekunan, di dalam ketekunan juga memperoleh buah-buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan utuh. Di dalam ketekunan juga ada kerendahan hati di sana, yang berarti menerima ujian itu dengan tulus, dengan ikhlas sebagai pemurnian iman dan tetap mengucap syukur. Artinya, di dalam menghadapi ujian itu kita tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Semakin diuji, seharusnya kita semakin kuat, semakin rendah hati, dan tidak arogan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian di dalam ketekunan juga ada kesabaran. Sabar artinya tahan menghadapi setiap ujian, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Sabar artinya tabah menerima segala sesuatu yang terjadi saat ini. Tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yakobus menasihatkan kepada kita, ketika ujian yang sedang terjadi itu, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama tadi adalah diperlukan ketekunan. Tekun di dalam beribadah, tekun di dalam berdoa kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi pandemi saat ini yang terjadi, tidak mempengaruhi iman kita. Kita tetap tekun supaya kita menjadi orang yang berbahagia walaupun kita di tengah badai kehidupan, di tengah ujian saat ini yang sedang kita hadapi bersama-sama. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan walaupun kita di tengah ujian. Diperlukan, yang kedua, diperlukan hikmat Tuhan. Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan pimpinan roh. Nah, kita dapat menerima hikmat itu dengan menghampiri Allah dan memohon dengan iman. Pada ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Artinya saudaraku, bagaimana kita supaya menjadi manusia yang berbahagia di tengah ujian yang saat ini terjadi? Diperlukan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 111 ayat yang 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian di dalam Amsal juga di sana dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Artinya saudaraku, di tengah badai kehidupan, di tengah ujian yang terjadi saat ini, diperlukan sekali hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu adalah sungguh-sungguh kita takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyukai segala firman-Nya kita lakukan, maka hidup kita akan berbahagia. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah layu daunnya, yang menghasilkan buah yang melimpah-limpah. Buah-buah itu adalah buah-buah roh yang menjadi berkat bagi kehidupan kita, bagi lingkungan di mana kita berada, terutama bagi keluarga kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang sedang diuji, orang beriman sangat diperlukan hikmat. Hikmat adalah kesalehan yang terjadi karena seseorang dekat dengan Tuhan menghadapi situasi apapun akan menghasilkan kematangan iman. Untuk itu, orang beriman perlu sekali
kepekaan di dalam membedakan kehendak Tuhan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Dengan taat berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan yang merupakan latihan iman. Jadi perlu sekali, sebab doa yang benar adalah doa yang sepenuhnya mempercayakan diri kepada Allah yang berkuasa dan yang berhikmat. Jadi, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Di tengah ujian yang saat ini sedang terjadi, yang sedang kita alami, apakah kita masih bersukacita di dalam Tuhan? Ataukah kita menyerah? Ataukah kita terus dihantui rasa ketakutan dan kekhawatiran? Jadi hari ini firman Tuhan menguatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bagaimana supaya kita tetap berbahagia di tengah ujian yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ada dua hal tadi yang harus kita pelajari. Yang pertama, diperlukan ketekunan. Ujian itu harus dijalani, disyukuri, dinikmati, terus kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan terus tekun berdoa kepada Tuhan, terus sabar, memiliki kerendahan hati, maka kita akan berbahagia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya kita tetap berbahagia di tengah ujian yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, yaitu diperlukan hikmat Tuhan. Itu sangat penting. Tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan itu adalah takut akan Allah, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati, hidup kita, raga kita, semuanya sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita saat ini jatuh di berbagai-bagai ujian. Karena kalau kita sungguh terus setia di dalam menjalani kehidupan kita, maka ketika kita tekun, ketika kita perlu hikmat Tuhan, maka saya percaya saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan iman kami. Berkati Tuhan kami, seluruh jemaat Tuhan, berikan kami kekuatan untuk memahami, terlebih lagi Tuhan kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, supaya kami terus menjadi orang-orang yang kuat, jemaat-jemaat yang kuat, yang berbahagia walaupun kehidupan kami di tengah ujian atau di tengah badai kehidupan yang melanda kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dan biarlah kami diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, demikianlah firman Tuhan. Selamat berbahagia, walaupun kita di tengah ujian kehidupan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi